Nama saya Muslimah, jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2017. Di sini saya akan membahas mengenai sistem ekonomi liberal klasik atau kapitalisme. Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi klasik seperti Adam Smith atau Franz Socrates. Sistem ekonomi liberal klasik adalah suatu filosofi ekonomi dan politis yang awalnya ditemukan pada suatu tradisi penerangan atau keringanan yang bersifat membatasi batas-batas dari kekuasaan dan tenaga politis yang menggambarkan pendukungan kebebasan individu. Teori tersebut juga bersifat membebaskan individu untuk bertindak sesuka hati sesuai kepentingan dirinya sendiri tanpa adanya pembatasan. Menurut Adam Smith, sistem ekonomi liberal klasik atau kapitalisme adalah salah satu sistem yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat bila pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap mekanisme dan kebijakan pasar. Sedangkan menurut Karl Marx, kapitalisme adalah suatu sistem di mana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh para pemilik modal untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Selanjutnya adalah sistem perekonomian atau tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan sebagainya. Dalam perekonomian liberal kapitalis, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas. Ciri-ciri dari sistem ekonomi tersebut yang pertama adalah masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi. Yang kedua adalah pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja atau buruh. Yang keempat adalah pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonom. Yang kelima adalah kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Yang keenam adalah biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan tersebut bermutu tinggi. Selanjutnya adalah kelebihan dari sistem ekonomi liberal klasik atau kapitalisme. Yang pertama adalah cenderung lebih efisien dalam memanfaatkan berbagai sumber daya dan distribusi barang. Yang kedua, masyarakat menjadi lebih kreatif karena adanya keinginan untuk memperbaiki diri agar bisa bersaing. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi semakin pesat karena adanya kompetisi pasar. Yang keempat, adanya penghargaan besar terhadap kerja keras seseorang dalam bisnis. Yang kelima adalah konsumen dapat mengatur pasar karena adanya persaingan harga antar pebisnis. Selain kelebihan dari kapitalisme, terdapat juga kekurangan dari sistem ekonomi tersebut. Yang pertama adalah timbulnya pasar persaingan tidak sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Yang kedua, persaingan antar bisnis sering menimbulkan konflik dan ketidakadilan di mana hanya pengusaha bermodal besar yang menjadi penguasa pasar. Yang ketiga adalah sistem kapitalisme ini membuat perekonomian hanya berorientasi pada uang saja sehingga para pengusaha menjadi materialistik. Yang keempat adalah perusahaan besar hanya berorientasi pada keuntungan sehingga
sering mengambil alih perusahaan yang lebih kecil. Yang kelima adalah timbulnya eksploitasi terhadap sumber daya alam demi untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir adalah timbulnya ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, di mana hanya segelintir orang yang dapat menikmati kekuasaan dan kekayaan. Dalam sistem ekonomi liberal klasik atau kapitalis ini, ada beberapa poin yang digunakan sebagai prinsip atau pilar utama yang menopang sistem tersebut. Yang pertama adalah private property atau hak milik swasta. Yang kedua adalah the invisible hand, yang artinya adalah tangan tak terlihat. Yang ketiga adalah free market competition atau persaingan pasar bebas.